Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita bakal membacakan zodiak yang selanjutnya. Kita ketemu dengan Virgo, dan kita akan membacakan dengan tema hal-hal yang harus kamu upgrade. Apa saja yang harus kamu upgrade untuk Virgo, kita bakal melihat di kartu-kartu yang keluar. Setidaknya saya bakal membantu teman-teman untuk melihat apa yang mungkin terjadi saat ini, atau mungkin hal-hal yang harus kamu benerin, karena mungkin ada beberapa masalah yang harus kamu selesaikan juga ya. Kita bakal melihat melalui beberapa tanda yang keluar dari kartu-kartu tarot yang saya kocok ini. Dan ini bacaan bersifat timeless, jadi kapanpun kamu nonton tentu masih berlaku, nggak usah khawatir. Teman-teman yang kepengen konsultasi private reading, oh ini double, kita balikin kalau double. Buat teman-teman yang kepengen konsultasi private reading, self healing, spiritual life coaching juga silahkan aja. Teman-teman bisa langsung chat ke nomor 2 yang tertera di sini. 2 kartu sudah keluar. Dan ini bacaan bersifat general juga ya, jadi saya menarik banyak energi atau energi secara kolektif. Tentu bisa resonate dan juga tidak resonate ya. Terima kasih buat teman-teman yang selalu mengikuti channel Damar Aji, dan juga terima kasih buat teman-teman yang juga mengikuti channel satunya lagi, yaitu Damar Aji Hipnoterapi. Di sana banyak materi-materi yang bisa kamu dapatkan tentang hidup dan tentang kehidupan, tentang apa saja yang berkaitan dengan suatu keilmuan yang insya Allah bisa memberikan perbaikan-perbaikan bagi kehidupan kita semuanya, tentang energi, tentang law of attraction, tentang hipnoterapi, healing, dan sebagainya, banyak sekali. Atau visualisasi, kita bicara tentang kemelekatan, bicara tentang psikologi, pokoknya hal-hal yang sifatnya bisa membangun kehidupan kita semuanya ya. Ini kok miring-miring ya. Oke, 3 kartu sudah keluar, sabar, kita keluarin 2 kartu lagi. Nah, biar rapi. Hal-hal yang harus kamu upgrade untuk Virgo. Buat yang bukan Virgo, silahkan nonton juga, karena siapa tahu ada hubungannya kamu dengan Virgo. Mungkin teman dekat atau gebetan, atau seseorang yang sekarang ini lagi kamu fokuskan. Oke, yuk kita baca langsung aja ya. Sepertinya masih kayak belum lurus gitu ya. Oke, Virgo, kita lihat di sini ada Eight of Swords, ada the Hierophant, ada the Lovers, ada Seven of Cups, dan juga Page of Wands. Dari tanda kartu yang keluar di sini, saya melihat dan merasakan Virgo ini sepertinya masih berada dalam situasi yang belum bisa move on. Sebagian Virgo belum bisa move on, sebagian Virgo ada mental block yang sepertinya mengganggu kamu. Apa saja mental blocknya? Mental blocknya kalau saya lihat di sini adalah lebih ke sering merasa kayak ada ikatan-ikatan atau mental block yang mengganggu. Bahkan kamu masih sangat terhubung atau terkoneksi dengan energi masa lalu, dan ini tentunya harus kamu upgrade, harus kamu move on, iya kan? Kalau kamu nggak move on, kamu berada di situasi itu terus, itu pasti bakal merugikan kamu karena buang waktu dan sebagainya. Bicara move on memang gampang, tetapi prakteknya tidak mudah, tetapi bukan berarti tidak bisa. Jadi untuk Virgo, ada hal yang harus kamu lepaskan, ya, ikatan-ikatan, kemelekatan-kemelekatan, dan juga emosi-emosi negatif yang selama ini mengganggu kamu. Mungkin ada perasaan benci, marah, kecewa, dendam, dan sebagainya. Nah, ini harus kamu lepasin, ya. Tentu dengan cara apa? Dengan healing terapi, dengan melakukan releasing, dan sebagainya. Nah, teman-teman yang kepengen dibantu, silahkan untuk langsung chat ke nomor WA yang tertera di sini. Insya Allah saya bantu untuk melepaskan masalah-masalah yang mengganggu kamu secara energi, karena mungkin di sini ada kemelekatan yang cukup kuat. Kemudian, kamu sangat membutuhkan sekali orang-orang yang memang ada di sekitar kamu, itu adalah orang-orang yang positif gitu loh. Sehingga kamu harus benar-benar bisa mengamati mana yang positif dan mana yang negatif gitu kan. Kalau memang kamu ngerasa bahwa ada indikasi atau kecenderungan kamu bertemu dengan orang-orang yang negatif, ya setidaknya kamu harus mulai bisa selektif terhadap teman, sosial, pergaulan, dan sebagainya. Karena kalau tidak, kamu akan tetap keseret ke dalam situasi yang membelenggu kamu seperti di kartu nomor 1 ini, ya, Eight of
Sword. Kamu terkungkung, kamu sulit untuk bergerak karena bukan apa-apa, karena ada tarikan-tarikan yang disebut dengan homeostatis. Apa itu? Homeostatis adalah sifat pikiran bawah sadar yang selalu menolak untuk berubah. Itu. Kemudian kamu butuh teman-teman yang sekiranya positif. Dan yang ketiga, the lovers di sini, ada kekecewaan dalam kehidupan kamu yang sampai sekarang ini belum bisa kamu hilangkan. Dan ini adalah kekecewaan karena cinta, karena hubungan asmara kamu. Bisa jadi kamu gagal dalam hubungan asmara, bisa jadi kamu pernah kehilangan seseorang yang kamu cintai, sehingga kamu ngerasa bahwa hubungan cinta kamu sepertinya banyak kegagalan gitu loh, banyak gagal, banyak sedihnya ya, sehingga di situ kamu selalu ketarik ke belakang, ketarik ke dalam lagi. Kamu sering merasa sedih, merasa kecewa dan sebagainya ya. Dan itu harus kamu sadari banget ya buat Virgo, karena kalau tidak, kamu akan terkurung terus di dalam situasi yang tidak menguntungkan, bahkan membuang waktu. Nah, selanjutnya di sini saya melihat bahwa Virgo sering banget dihadapkan dengan pilihan. Maka Virgo saat ini sedang berada dalam kondisi yang bimbang, bingung, galau, ya, karena dihadapkan dengan pilihan. Pilihan itu bisa jadi berkaitan dengan pekerjaan yang harus kamu pilih, atau bisnis, ya, usaha, karir yang harus kamu pilih. Jadi sebetulnya kalau boleh saya memberikan saran di sini teman-teman, pilihan yang berkaitan dengan pekerjaan tentunya nanti kamu bisa rasakan secara hati. Hati kamu yang akan bicara, batin kamu yang akan memberikan petunjuk mana yang sekiranya bisa pas dan sesuai dengan passion kamu. Mungkin sebagai standar ukuran ya, sebagai ukuran, coba rasakan mana yang kira-kira itu adalah passion kamu. Nah, passion itu adalah sesuai dengan kesukaan kamu atau hobi kamu, dan kamu ngerasa bahwa kamu membidangi hal tersebut ya, sehingga itu akan mempermudah pekerjaan kamu ke depannya. Meskipun sebetulnya ya, ketika kamu memilih apapun, kamu pasti nanti akan ada proses, di mana proses itu bisa melalui training, bisa melalui uji coba, diajari oleh senior kamu, diajari oleh teman-teman yang mungkin sudah lebih lama bekerja daripada kamu, atau lebih dulu bekerja daripada kamu ya. Jadi nggak usah khawatir sebetulnya. Nah, di beberapa kasus lain saya melihat Virgo nggak hanya dihadapkan dengan pilihan pekerjaan, tapi juga dihadapkan dengan pilihan, kalau tadi belum bisa move on, dihadapkan dengan pilihan tentang seseorang ya, yang mungkin sekarang hadir tidak hanya satu dalam kehidupan kamu. Jadi kamu ada beberapa pilihan, bisa satu apa, bisa dua atau tiga. Bagaimanapun memilih itu adalah suatu keharusan gitu kan. Dan memilih pasti selalu ada konsekuensi ya. Jadi kamu harus siap dengan konsekuensi. Tapi sebelum memilih, sebenarnya kamu juga boleh mempertimbangkan lebih matang lagi, agar tingkat resiko itu lebih kecil, tingkat kegagalannya juga diperkecil ya, sehingga insting kamu pun harus digunakan, intuisi kamu juga harus digunakan juga ya. Oke, saya coba untuk shuffle kartu yang kedua. Kita akan melihat kartu ini bicara tentang apa. Ini lebih banyak tentang asmara sih biasanya, karena kartu berwarna pink ini memang cenderung berbicara tentang asmara, percintaan, dan sekitarnya, tapi tidak menutup kemungkinan pesan-pesan lain di luar asmara pun bisa saja terjadi. Betul sekali seperti yang saya tadi bilang, bahwa kamu masih belum bisa move on, kamu masih terikat dengan energi lama. Di sini di kartu kedua mengatakan ada past life relationship. Nah, ini yang harus kamu lepaskan ya, hubungan asmara kamu dengan orang lama atau seseorang yang pernah ada dalam kehidupan kamu, ini harus segera dilepaskan. Karena kalau tidak, kamu akan terjerat terus di dalamnya, sehingga kamu nggak bisa leluasa ya, apalagi ketika dihadapkan dengan pilihan. Ini sebenarnya peluang dan kesempatan kamu untuk bisa move on. Tapi sekali lagi ada homeostatis atau tarikan-tarikan di dalam diri kamu yang membuat kamu itu sulit untuk move on atau bergerak maju. Nah, selanjutnya saya akan coba shuffle kartu dan ambil kartu berikutnya. Oke. Getting to know each others, kemudian ada honeymoon, dan kemudian ada let your friend help you, dan pay attention to the red flags ya. Oke,
Teman-teman, saya sudah sampaikan tadi di kartu yang ini, jadi kamu harus segera rilis, move on, jangan sampai terikat dengan energi masa lalu. Kamu harus mendapatkan sesuatu yang berbeda, kamu harus menciptakan kehidupan kamu yang memang semua adalah keputusan kamu, ya. Niat yang kuat, keinginan yang keras, ya, tekad yang kuat, yang keras, itu juga akan membantu kamu lepas dari situasi yang berhubungan dengan masa lalu. Karena saya yakin sekali bahwa kamu juga kepengen merasakan yang namanya kehidupan baru, ya, menikah, honeymoon, ya, dan seterusnya. Seperti kartu ketiga di sini ada honeymoon, karena disitulah kamu akan merasakan benar-benar suatu kebahagiaan yang berbeda daripada biasanya, ya. Jadi buat teman-teman Virgo yang memang mungkin saat ini belum bisa move on, belum bisa mendapatkan pasangan baru, tapi saya yakin sekali bahwa kamu pasti kepengen mendapatkan pasangan yang baru. Dan kemudian kamu berbahagia. Bagi yang sudah punya pasangan, ya, kamu harus menjaga apa yang sudah kamu miliki dengan lebih baik, ya. Menjaga, mensyukuri, merawat, memperhatikan, dan seterusnya seperti itu. Dan ketika ada teman-teman yang kepengen membantu kamu pun, saya pikir di sini nggak ada salahnya kamu membuka diri, agar teman-teman yang membantu kamu di sini bisa lebih leluasa memberikan masukan-masukan, saran, pencerahan, dan sebagainya. Karena motivasi dari diri sendiri pun itu memang hal yang paling penting. Tetapi nggak ada salahnya juga kalau misalnya teman-teman mendapatkan input motivasi atau advice dari orang lain atau dari teman kamu juga. Nah, di sini teman-teman juga harus memiliki kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang menjadi impian-impian kamu, ya. Di sini saya katakan ada kamu harus punya tekad, ya, untuk bisa lebih berkembang, bisa lebih maju lagi. Nah, di sini saya lihat untuk Virgo memang saat ini sudah berusaha keras, ya, tetapi saya pikir ada teman yang harus membantu kamu, ada orang lain atau pihak luar yang harus membantu kamu juga. Karena kadang-kadang seseorang ketika berada di situasi yang lagi down banget, ya, lagi di titik terendah, itu pasti power dan energinya pasti rendah juga, ya. Dan biasanya memang butuh dibantu, ditarik ke atas untuk bisa lebih move lagi, untuk menaikkan level energinya juga. Yaitu gambaran untuk Virgo, ya. Begitu ya Virgo, ya. Saya coba buka kartu baris terakhir. Saya baca simple aja, singkat, padat, ya. Yang penting inti-intinya teman-teman Virgo khususnya bisa memahami, ya. Oke, no need to worry, bahwa sesungguhnya tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan. Oke. Oke, 5 kartu sudah keluar. Ada no need to worry, yes, forgiveness, dan juga unlikely. Kemudian ada there's something better. Ya, teman-teman, no need to worry. Virgo nggak usah khawatirkan apapun, ya. Karena kadang-kadang kekhawatiran itu muncul dari pikiran bawah sadar kita yang memvisualisasikan sesuatu yang seolah-olah menjadi nyata. Padahal itu belum menjadi kenyataan. Baru ada di angan-angan, baru ada di hayalan atau pemikiran-pemikiran yang kadang-kadang menipu kita. Nah, ketika pikiran kita memikirkan sesuatu yang negatif, pasti itu akan berdampak kepada psikis kita, kepada mental kita juga, ya. Maka kadang-kadang kita pengen bertindak sesuatu tapi ada rasa takut dan sebagainya, ya. Jadi kamu harus yakin aja dengan diri kamu sendiri, harus membangun optimisme dan sebagainya. Dan adapun ketika misalnya teman-teman masih belum yakin, ya tentunya teman-teman harus bisa membuka diri untuk bisa mendapatkan bimbingan, masukan, motivasi, advice, dan apapun dari orang lain. Nah, makanya dari itu, teman-teman, kalau misalnya teman-teman butuh saran, advice, pencerahan, konsultasi secara khusus, silahkan chat ke nomor WA yang ada di sini. Dan teman-teman nanti bisa menyampaikan apa masalahnya dan kita bisa melakukan coaching, ya. Ya, jadi bisa juga spiritual life coaching, healing, self healing misalnya bisa juga, dan macam-macam sesuai dengan kebutuhan kamu nanti. Ya,
ada yang harus kamu lakukan juga. Di sini ada forgiveness ya. Mungkin bisa jadi forgiveness terapi juga, terapi memaafkan. Nah, bila mana teman-teman membutuhkan itu adalah hal yang sangat penting. Karena dengan kita memaafkan, otomatis di situ ada situasi di mana diri kita itu menerima segala sesuatu yang terjadi yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Sesuatu yang mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi, tapi kita bisa menerimanya dengan baik ya. Karena tidak seperti itu ya. Artinya bahwa bayangan-bayangan, visualisasi, hayalan, pikiran-pikiran bawah sadar kita kadang-kadang itu menipu ya, menipu. Ada kamuflase yang tercipta dari pikiran kita, dari pikiran bawah sadar kita, yang seolah-olah itu menjadi kenyataan ya. Tapi juga harus hati-hati karena pikiran-pikiran kita itu bisa menciptakan realitas sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Makanya apa? Jangan overthinking, jangan negative thinking, jangan terlalu berlebihan di dalam kita memikirkan sesuatu yang belum terjadi. Misalnya kita terlalu berpikir ke besok atau ke masa depan yang belum tentu kita belum tahu gitu kan. Nah, terus sebaliknya juga jangan terlalu keseret ke belakang terus. So, kamu harus benar-benar sadar atau menyadari bahwa pikiran kita bisa saja menipu ya. Karena kalau tidak hati-hati, kita overthinking, negative thinking, maka yang terjadi ya sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Makanya sering kita dengar ya bahwa kekuatan pikiran itu sangat luar biasa. Kenapa? Karena apa yang kita pikirkan secara berulang-ulang, terjadi repetition, pengulangan-pengulangan yang tidak kita sadari, maka itulah yang nanti akan menjadi realitas yang kamu hadapi. Ya, jadi kamu harus benar-benar bisa membedakan antara itu imajinasi, hayalan-hayalan, ya, dengan kenyataan itu harus bisa dibedakan. Karena sering banyak orang yang terjebak ke dalam situasi yang ragu-ragu, takut sebelum bertindak, takut sebelum berperang, ya, sehingga apa? Yang muncul adalah ketakutan-ketakutan. Nah, itu mungkin hal-hal yang mungkin perlu Nah, itu mungkin adalah hal-hal yang perlu kamu perbaiki atau kamu upgrade ya dari Virgo. Karena saya yakin sekali kalau kamu berada di situasi seperti ini terus nggak enak gitu loh ya, nggak nyaman. Jadi ada bentrok di dalam diri kamu, ada konflik batin ya. Maka saya berharap dengan adanya video ini bisa membantu teman-teman untuk lebih aware dengan pikiran-pikiran kamu yang mana harus dibuang, mana yang harus dipertahankan, yang mana yang harus dirilis, mana yang harus dikembangkan terus ya. Oke, jadi there's something better. Jadi yakinlah bahwa ada sesuatu yang lebih baik ke depan ya. Jadi maka dari itu keyakinan, optimisme inilah yang harus kamu bangun, yang harus kamu selalu upgrade. Kurang lebih itu ya buat teman-teman Virgo. Semoga ini bermanfaat. Yang jelas untuk teman-teman yang pengen konsultasi langsung aja chat ke nomor WA yang tertera di sini. Oke? Terima kasih teman-teman yang sudah nonton video ini. Saya Damar Aji, salam keajaiban dan sampai jumpa.